Kita tuh angkat tema tentang maraknya penggunaan baju adat Nusantara yang tidak sesuai pakem. Tapi sebelum kita masuk ke situ, saya mau tanya-tanya dulu tentang Warsada Galeri. Kalau khusus untuk galeri ini sebenarnya sifatnya itu adalah berangkat dari galeri pribadi, di mana galeri ini untuk menyimpan, ibaratnya bahasa kasarnya dulu adalah gudang, untuk menyimpan atribut-atribut yang saya gunakan dalam perjalanan pengkaryaan saya sendiri. Hai pemirsa dan pendengar RRI Pontianak, berjumpa kembali bersama saya Yolanda Benedikta di Kupas Kulik Isu Kapuas. Dan pada saat ini saya berada di satu galeri, galeri tempat baju adat Nusantara. Dan yang pastinya sekarang sudah ada di Warsada Galeri. Yeay, ya tepuk tangan sendiri nih. Nah, di Warsada Galeri kali ini saya tidak sendirian ya, pemirsa dan pendengar. Saya sudah bersama dengan Bang Gabriel MSN atau biasa kita sapa dengan Bang Iil. Halo Bang Iil. Halo Kak Yolanda. Luar biasa, apa kabar Bang Iil? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Nah, hari ini pada kesempatan kali ini Bang Iil kita tuh angkat tema tentang maraknya penggunaan baju adat Nusantara yang tidak sesuai pakem. Tapi sebelum kita masuk ke situ, saya mau tanya-tanya dulu tentang Warsada Galeri. Nah, boleh nggak cerita nih Bang Iil, Warsada Galeri ini awal bulannya, nah itu dibangunnya atau ada itu dari kapan? Kalau khusus untuk galeri ini sebenarnya sifatnya itu adalah berangkat dari galeri pribadi, di mana galeri ini untuk menyimpan, ibaratnya bahasa kasarnya dulu adalah gudang, untuk menyimpan atribut-atribut yang saya gunakan dalam perjalanan pengkaryaan saya sendiri. Gitu. Jadi mulai dari tahun 2005 sampai saat ini itu sebagai jejak dari perjalanan proses pengkaryaan saya sebagai seorang pelaku seni lah, khususnya di bidang seni pertunjukan, khususnya tari. Ah gitu, berarti kurang lebih 20 tahun Iya, selama 20 tahun berdiri. Nah, berarti tetap ada kaitannya ketika memang Bang Iil adalah seorang pelaku seni, khususnya tadi seni tari, dan seorang koreografer begitu ya? Betul Kak Yolanda. Jadi Warsada Galeri ini juga berawal dari sebuah koper merah. Kenapa koper merah? Tidak koper hijau? Jadi waktu itu memang ada satu koper besar, koper merah. Jadi itu sebagai wadah untuk menyimpan kostum-kostum ya. Awal-awalnya kostum-kostum dari waktu itu hanya dua karya tari dan isinya ada dua jenis aja awalnya. Tapi itu di tahun 2005 itu memang masih sangat langka bagi pelaku-pelaku yang menyewakan kostum ya. Jadi kostum itu juga bisa disewakan atau digunakan oleh teman-teman atau adik-adik yang ingin menampilkan sebuah tarian terus bisa menyewa tempat kita. Gitu. Tapi emang awalnya langsung sudah disewakan baju atau itu memang milik pribadi Bang Il? Milik pribadi, tapi kadang biasanya kan dipakai juga buat adik-adik gitu kan. Jadi kita sewakan walaupun dengan versi teman atau apa gitu. Nah, terus kita bikinkan waktu itu kebetulan juga ada teman dekat yang pengen ikut lomba, terus kita bikinkan kostum, terus kostumnya menang, terus banyak yang tertarik pengen sewa ya kita sewakan. Nah dari satu buah koper itu tadi sampailah ada kita masuk ke ngontrak tuh. Kita ngontrak kayak kios-kios kecil, 2 kali kita pindah, pertama di Ayani, terus kita pindah ke Jalan Perdana dan sampailah akhirnya sekarang di Sepakat 2 dan berkat dari rezeki yang Tuhan kasih akhirnya kita bisa punya galeri sendiri tanpa harus kontrak lagi. Begitu. Nah namanya nih Bang Il, kenapa Warsada? Warsada itu sebenarnya singkatan dari warisan budaya. Oh baik. Ya, jadi warisan budaya dan walaupun secara spesifik ini adalah warisan dari perjalanan karya, perjalanan saya menuju ke satu tempat, baik itu dalam rangka penelitian, maupun itu inventarisasi, maupun ketika saya membawakan tim-tim kesenian keluar daerah gitu. Selama sepanjang 20 tahun ini kurang lebih dan inilah dia hasilnya. Jadi tidak ada yang sumber dari isi dari galeri ini
kebanyakan itu adalah hasil saya misalnya pergi ke Ambon membuat iya, kesenian, terus saya oleh-olehnya kalau orang lain tuh pasti souvenir atau apa, iya. kalau saya selalu oleh-olehnya tuh selalu baju adat. Baik. Barulah souvenir-souvenir kecil buat teman-teman, tapi saya selalu ada baju-baju adat yang saya bawa pulang, karena saya merasa dengan membawa baju adat saya merasa membawa sebuah kenangan yang melekat dan identik sekali dengan satu daerah yang pernah saya kunjungi gitu. Baik. Nah, berarti pada awal mulanya Warsada itu hanya dari koper merah tadi, dan itu satu baju adat saja, misalnya suku Dayak saja, atau udah langsung ada beberapa? Berawal dari, kalau bicara masa awal itu adalah Dayak dulu. Waktu saya menggarap tari Kondan Rampak Pegawai, dan tari Nek Gasing. Nah, itu adalah dua jenis itu aja dulu. Baru berkembang karena setiap dalam penggarapan karya, kostum juga menjadi bagian dari elemen penting yang mengikat dengan konsep apa yang kita bawakan. Baik, Gitu. baik. Sehingga ada busana-busana yang walaupun itu kreasi ya, tetapi melekat dengan konsep apa yang kita bawakan. Dan itu masih relevan digunakan atau disewakan untuk teman-teman yang masih ingin menampilkan hanya sekedar tarian-tarian hiburan atau apa gitu. Berarti sejak tahun berapa nih Bang Iil udah mulai akhirnya berkembang nih dari tadi adat adat Dayak saja, kemudian ke Melayu atau merambah ke Nusantara? Kalau dari 2005 sampai 2008 itu masih fokusnya ke Dayak, karena waktu itu pengkaryaan saya lebih ke Dayak. Nah, terus ketika tahun 2008 itu saya udah mulai merambah ke keluar daerah, keluar provinsi Kalimantan Barat, ketika sering mengikuti beberapa event-event rutin tahunan yang memang tuan rumahnya itu bergantian, gitu. Ada banyak event, misalnya Temu Karya Indonesia, itu kan setiap tahunnya tuan rumahnya beda-beda tuh, dan itu saya rutin setiap tahunnya, udah hampir 15 tahun ini kan selalu ngikutin. Kemudian ada juga festival-festival pekan budaya yang tuan rumahnya juga bergantian begitu. Jadi memang setiap tahun tuh minimal 2 kali tuh saya pasti mengunjungi luar pulau sebagai tuan rumah dari event itu. Gitu. Dan itulah dapatnya pakaian-pakaian adat tadi yang dibawa dari provinsi-provinsi yang tadi Bang Il sudah kunjungi. Dan itu biasanya memang kenangan dari pelaku langsung gitu kan. Baik. Masyarakat Jadi langsung asli ya. Asli gitu. Original. Original. Nah, untuk masing-masing baju adat, apakah Bang Il memang sudah menyiapkan subsukunya? Kalau Dayak kan kita tahu banyak sekali subsukunya. Dengan 6 rumpun besar yang ada di Kalimantan Barat. Nah, itu dia. Kemudian kalau suku-suku lain juga, apakah dari Warsada Galeri Bang Il juga menyiapkan semuanya, atau udah Dayak misalnya Kanayan satu aja misalnya gitu, atau gimana Bang? Kalau untuk sampel kita selalu punya satu pasang. Nah, dan ini kadang kalau sampel ini kan kadang original ya. Original tuh biasanya kita kadang menghadirkan juga pernak-pernik atau aksesoris-aksesoris tua yang memang tidak bisa kita pinjamkan begitu saja. Baik. Nah, itu kadang menjadi koleksi pribadi aja. Tapi ada aksesoris-aksesoris yang memang tidak terlalu bernilai tinggi, jadi masih bisa kita berikan untuk pelayanan bagi kawan-kawan yang mau meminjam atau apa gitu. Jadi memang kalau yang original yang pastinya tadi Abang dapatkan langsung dari. Karena kalau mau disewakan juga kita bingung mau sewakan berapa, sedangkan modalnya itu hanya satu kostum itu kadang ada yang modalnya sampai 60 sampai 70 juta. Kita sewakan 100.000. Udah balik ke gitu loh. Kemudian takut juga misalnya mungkin ada rusak atau apa. Iya, karena rusak kita untuk mengkonservasi atau preparasi ulang itu susah gitu, betul. kita tenaganya gitu. Dan waktunya jadi juga. memang hanya menjadi satu koleksi yang suatu waktu akan kita keluarkan, dan lebih baik kita rawat aja dulu gitu sebagai warisan budaya yang punya kita sendiri. Oke, jadi memang yang sudah ada di sini itu merupakan nggak bisa kita bilang duplikat juga sih sebenarnya ya. Banyak yang original tapi buatan baru. Gitu. Original tapi Asli buatan itu, asli, baru yang bisa disewakan oleh siapa saja begitu. Jadi kalaupun misalnya ada sesuatu entah itu rusak atau ada lecet sedikit ya masih bisa perbaiki sendiri seperti itu. Nah, untuk sewa sendiri nih, kita berarti udah masuk ke dalam sewa menyewa. Nah, ini untuk usia berapa sih Bang Il yang ada di sini? Saat ini itu kita menghadirkan untuk
rank usia dari 4 sampai dewasa ya, 4 tahun. Ya, itu pun disebabkan karena sekali lagi segala yang hadir di sini tuh karena sesuatu yang sudah terjadi. Bukan kita menghadirkan dulu baru kita tawarkan. Karena ini bukan pure bisnis seperti kita berbisnis kan, kita keluarin modal, kita bikin terus kita tawarin. Tetapi kalau di sini kita buat kegiatan, kita buat satu aktivitas. Terus peninggalannya kita simpan di sini dan kita beri manfaat kembali bagi siapa yang ingin menggunakan. Nah, di sini saya juga membina satu komunitas Sanggar Neotar Kids. Di situ juga pesertanya, anggotanya itu usia 4 sampai 12 tahun. Otomatis untuk kostum tari anak-anak dari usia 4 sampai 12 tahun itu kita hadirkan. Kemudian kostum-kostum Bujang Dara Ciliknya juga kita hadirkan. Berarti Neotar Kids nih ada untuk tarinya anak-anak penari ya, berarti ya usia anak-anak sama Bujang Dara Ciliknya. Nah, karena Bujang mereka Dara Cilik. punya kelas ekspresi setiap Sabtu di setiap bulannya. Itu mereka bebas memilih, tidak hanya tari tapi mereka ada modeling, ada musik, ada teater, ada permainan rakyat, ada seni rupa. Nah, di situ mereka bebas dari 129 anak itu. Jadi saat ini terdata 129 anak yang ada di Neotar Kids dan aktif. Itu mereka bebas memilih kelas tuh di setiap Sabtu itu gitu. Gitu. Jadi sesuaikan dengan pilihan minat dan bakat daripada anak-anak tadi ya. Berkat mereka akhirnya di galeri ini juga punya koleksi-koleksi anak, baju-baju anak, baik itu yang untuk Bujang Dara Ciliknya maupun yang tarinya. Begitu. Jadi memang untuk busana tadi tersedia segala umur lah gitu ya. Dan segala ukuran ya. Ya. Karena memang salah satu Bang Iil ini sangat memperhatikan juga, karena biasanya yang ukuran-ukuran kayak saya itu sulit untuk menemukan busana adat gitu ya yang pas gitu. Akhirnya Bang Iil juga menghadirkan itu, luar biasa gitu. Nah, untuk busana adat sendiri Bang Iil, untuk disewakannya apakah boleh nih terpisah? Misalnya nih, saya mau baju aja deh gitu, nggak mau aksesoris misalnya gitu, atau mau minjam aksesorisnya aja kayak gitu, bisa nggak? Atau harus? Bisa. Nah, kita juga menawarkan rank harga penyewaan itu pun untuk kelas menengah ke bawah sebenarnya. Jadi setiap penyewaan baju ini kita freekan aksesorisnya. Baik. Karena kalau kita hitung per item itu akan menjadi harga normal dia, maksudnya seperti kita menyewakan tempat lain gitu. Nah, tapi kalau di sini dengan menyewakan kostum kita freekan aksesorisnya. Tetapi apabila kita ingin menyewa aksesorisnya aja, itu juga bisa. Gitu. Jadi balik lagi kepada si penyewa, customer yang mau menggunakan apa saja nanti bisa dipersiapkan begitu. Betul. Secara maksimal. Nah, untuk waktunya nih Bang Iil yang ramai biasanya, pasti kan ada season-seasonnya nih, ada musim-musim ramainya untuk para penyewa datang customer di sini. Itu kapan ya? Karena ini busana-busana adat ya, jadi itu paling ketika ada event-event budaya di berbagai kabupaten kota lah tentunya. Karena kita juga berusaha untuk menjangkau kebutuhan yang ada di beberapa kabupaten, baik itu ruang lingkupnya Kalimantan Barat maupun di luar. Tetapi kalau untuk bicara momen ramainya itu ya ketika banyaknya event-event budaya yang ada di Kalimantan Barat, sama ketika jadwalnya pengambilan nilai dari siswa-siswa yang ada di Kota Pontianak. Benar. Jadi kayak kemarin itu kalau tidak salah ya, waktu bulan Mei itu lagi padat-padatnya, karena bersambung tuh dari event budaya, kemudian dari sekolah-sekolah juga melakukan Betul, karena perlombaan. kalau mereka ngambil nilai kayak Anda, misalnya satu tingkat itu 5 kelas, satu kelas itu katakan 40, berarti kan, wah itu langsung ngerang tuh, betul. Nah, untuk penyewa sendiri Bang Iil, kalau tadi kan Bang Iil berarti ini udah sampai ke luar Kalimantan Barat atau masih di Kalimantan Barat ya? Sudah, kita sering, bahkan kita beberapa kali itu ke Cina, terus kalau ke Malaysia itu lebih sering karena aksesnya lebih mudah ya, lewat bis itu, transport darat juga. Terus beberapa kali yang itu misalnya untuk pertukaran pemuda, dia harus ke negara mana, itu sering juga kalau untuk keluar negara. Tapi kalau untuk Indonesia itu dengan kemudahan dari pengiriman lion parcel atau ekspedisi yang lain tuh
itu Bisa ya. bisa dijangkau. Kalau untuk Kalimantan Barat sih udah langganan. Langganan karena jalur darat kan Benar. lebih cepat prosesnya. Iya, tapi kalau misalnya keluar ya itu tadi itu dikirim biasanya atau memang ada yang dari sini bawa langsung ke sana, Bang? Dikirim, Oh, dikirim, kebanyakan Bang. dikirim. Jadi tapi kita juga menyortir apa yang bisa dikirim dan apa yang tidak bisa dikirim gitu. Nah, itu gimana, Bang? Ya maksudnya karena kayak mungkin ada beberapa pakaian adat atau aksesorisnya kan yang takutnya cecer atau apa gitu terpisah. Iya betul, terutama ada juga beberapa aksesoris yang tidak bisa kita kirimkan via jalur Iya, udara iya. karena ketat ya. Iya, betul. Macam kita Dayak itu kadang kan menghadirkan paruh burung, Iya, iya, burung-burung betul. yang memang dilindungi atau apa. Nah kalau keluar tuh biasanya kita pakai yang replika biasanya baik. ya, replika terus bulu-bulu burung pun tidak dengan yang jumlah banyak Iya. gitu. Jadi ada batasan-batasannya gitulah ya. Ya, dan kita juga kadang menawarkan kostum-kostum yang cukup safety lah untuk dibawa keluar, macam ya tenun-tenunan itu kan ringan gitu kan. Ya seperti itulah Nah, solusi-solusi. kalau untuk busana adat nih, Bang, kalau di Warsada Galeri udah ada berapa banyak? Berapa suku semuanya? Masuk provinsi dan lain sebagainya. Waduh, saya Ratusan juga, Bang. ratusan ya, ratusan. Yang ada kalau di belakang kita nih kan ada beberapa yang pasti ini ada Dayak, kemudian ini yang tersedia sekarang kira-kira ada dari provinsi-provinsi mana aja, Bang? Kalau untuk provinsi kita baru mengcover 24 provinsi. Oh ya. Ada masih ada provinsi yang belum kita cover. Mengapa? Pertama, saya belum pernah menginjakan kaki di sana. Terus kemudian request permintaannya juga kurang. Oh gitu. Jadi menyesuaikan lagi Menyesuaikan ya lagi. dari Jadi saya tuh bukan memang kayak orang bisnis yang memang dia hadirkan semua terus dia jualan gitu. Jadi ada beberapa yang kita belum itu seperti saya belum punya Bangka Belitung. Bangka Belitung, kemudian apa itu nama daerah Sulawesi itu Minahasa saya belum punya gitu. Oke, jadi kalau misalnya pemirsa dan pendengar mau tahu dan mau lihat lebih lengkapnya langsung aja ke IG-nya Warsada Galeri ya. Iya, bisa ngulik juga di situ. Di situ lihat aja Walaupun sebenarnya di koleksinya. situ juga tidak semuanya Lengkap ya foto-fotonya. Iya, karena itu gitu. hanya mengupload apa yang sudah berhasil difoto aja gitu. Gitu. Tapi kalau mau lebih lengkap lagi, mau lihat langsung aja datang ke Warsada Galeri. Karena di ada sini. banyak koleksi-koleksi pribadi yang tidak kita up ke media sosial. Gitu. Kita tunggu aja di Nah, Bang Iil, kalau untuk busana adat sendiri, apakah Bang Iil produksi sendiri atau memang ada kerjasama dengan penjahit-penjahit yang udah terpercaya begitu? Ya, sebuah perjalanan dulu kita mencoba semuanya serba sendiri ya. Tetapi lagi-lagi kalau masalah dulu itu pun karena hobi dan masih punya waktu. Nah, kalau sekarang kan waktunya udah semakin sempit, sehingga paling adik-adik yang di galeri ini membantu dan juga dibantu untuk dasarnya itu kadang kita punya kerjasama juga dengan tukang jahit kecil, tukang jahit kecil ya, bukan yang usaha konveksi, bukan. Itu yang menjadi partner kita udah belasan tahun juga gitu. Gitu sudah terpercaya lah begitu. Iya, terpercaya dan sudah mengerti juga pola kerjanya seperti apa. Gitu. Nah, untuk baju atau pakaian adat nih kan Bang Il pastinya memiliki pakem-pakem tertentu ya, yang tentu saja tidak bisa kita sembarangan bikin. Nah, Abang bagaimana komunikasi dengan penjahit-penjahit ini atau gimana Abang ngulik-nguliknya nih biar sesuai nih dengan pakem? Oh, kalau tukang jahit itu dia tidak jadi bikin, dia hanya membuat pola dasar saja. Oh, baik. Semuanya kita kerjakan dengan tangan. Di sini handmade semua gitu. Kalau untuk dasar yang jahitan itu paling hanya untuk menyatukan kain-kain. Tapi kalau yang bersifat anyaman atau sentuhan payetan atau mungkin itu harus ukiran, itu kita kerjakan sendiri dengan tangan. Begitu. Cuma bedanya kalau dulu kita benar-benar sendiri siang pagi malam. Kalau sekarang udah dibantu sama teman-teman, adik-adik, ada tim yang gitu. Oh, luar biasa. Nah, berarti kalau untuk menguliknya tadi apakah cukup dengan Abang tadi ya event ya di berbagai macam provinsi atau memang Abang masih ngulik terus nih sampai sekarang untuk pakem-pakem yang ada di baju-baju adat? Itu sampai saat ini saya juga masih dalam proses belajar karena keterbatasan momen untuk apa ya, untuk hadir ke tempat di mana si pemilik tradisi ini
berada gitu. Walaupun di beberapa peluang saya sering memanfaatkan ketika saya melakukan inventarisasi ke berbagai daerah, ketika saya melakukan observasi untuk sebuah karya di berbagai daerah, dan ketika saya benar-benar khusus melakukan suatu penelitian objek, itu beda kan. Kalau penelitian ini kadang memang ada sponsornya kan gitu. Tapi kalau observasi itu biasanya kita memang kebutuhan pribadi untuk membuat sebuah karya, itu kita harus datang ke lokasi dan kita ya mengupas habis apa yang ada, potensi yang ada mereka punya, termasuklah kostum-kostum ini. Gitu. Kalau untuk pakaian adat Abang yang paling sulit dibuat atau paling sulit diulik dari mana? Itu pakaian adat yang saat ini sudah dari masyarakat yang saat ini tuh sudah tidak melakukan apa ya, melakukan tradisi-tradisi adatnya ya gitu, yang udah hilang gitu, sehingga kita tidak benar-benar tidak menemukan jejak, sehingga perlu penggalian-penggalian dalam, dan kadang referensi kita tuh hanya lewat melalui sebuah foto-foto hasil penelitian dari peneliti-peneliti Belanda zaman-zaman dulu yang berada di museum-museum Belanda saat ini. Tapi itu belum terlalu otentik menurut saya, karena itu hanya mengambil sampel satu atau dua orang. Kita tidak tahu latar belakangnya apa dan momennya apa, sehingga memang kehadiran atau narasumber itu juga kita harus dapatkan di daerah tersebut. Nah, kelemahannya sekarang kita tahu bahwa sebuah budaya ini kan tidak bersifat statis. Tradisi masa itu oleh pelakunya, oleh masyarakatnya itu akan berkembang dengan sendirinya, dan mereka yang punya hak, dan mereka ya yang membuat gitu. Artinya kita tidak bisa mengecam foto di tahun 1890 itu adalah itu yang benar, yang original. Kita nggak bisa seperti itu, karena namanya tradisi dan budaya ini terus berkembang oleh pelakunya gitu, yang membuat itunya berkembang. Nah, berarti menurut Abang sendiri dengan sekarang kan marak nih, kadang kan entah itu dalam busana adat pernikahan dan lain sebagainya, kan biasanya sampai viral itu penggunaan pakem-pakem yang katanya tidak sesuai dengan adat di sini, adat di mana, seperti itu. Nah, kalau dari pandangan Bang Il itu seperti apa? Kalau saya mengapresiasi banyak sekali sekarang udah mulai senang menggunakan baju adat, senang itu senang karena ada satu perubahan dulu ya. Nah, tetapi mungkin bisa lebih selektif aja untuk menggunakan, karena kan kita tahu nih setiap daerah tuh punya ciri khas masing-masing. Mungkin lebih, walaupun karena ini sifatnya adalah pesta ya, pesta, jadi pengennya nggak mau yang tradisional banget, kecuali upacara adat, nikah adat gitu kan. Nggak apa-apa, yang penting nuansanya tetap nuansa daerah tersebut gitu. Dan dalam pakaian adat ini tidak sekedar kita tuh bagi suatu masyarakat tuh hanya sekedar fungsinya aja sebagai penutup badan. Kadang juga menempelkan atau melekatkan simbol-simbol yang memang bicara, sehingga simbol-simbol itu tidak boleh sembarang gitu loh. Nah, jadi menurut saya selagi tidak menyalahi simbol-simbol itu, kalau hanya sekedar apa ya, memanfaatkan fungsinya, terus memanfaatkan kebiasaannya menghias dengan apa, karena mereka menghias pun pasti menggunakan apa yang ada di lingkungan mereka, sehingga itu melekat menjadi identitas mereka. Tetapi ada beberapa apa ya, yang mereka lekatkan dalam kostum itu yang memiliki simbol atau bicara gitu. Kayak misalnya peletakan kiri kanan gitu. Kiri itu sebenarnya untuk orang yang masih hidup, kanan tuh untuk orang mati. Kan misalnya gitu ya. Nah, jadi ketika itu sembarangan kita pakai, kan itu bicara tuh, simbol-simbol itu kan bicara. Kita letakkan di sebelah kanan misalnya, loh ini yang nikah kok udah mati, gitu. Pakai itu seperti itu contohnya. Ya, paling simbol-simbol itu yang kita perlu perhatikan gitu. Misalnya penggunaan warna atau apa gitu. Ada warna-warna yang khusus untuk hal tertentu, atau ada motif-motif khusus yang memang itu tuh sebenarnya motifnya untuk orang yang sudah berumah tangga dan menjanda misalnya gitu kan, tiba-tiba dipakai untuk orang nikahan atau anak gadis gitu kan. Nah, itu menyalahi aturan, karena ada beberapa simbol-simbol tuh yang memang sudah melekat di masyarakat tersebut, dan itu memiliki arti yang
mereka percaya tidak hanya sebagai mitologi, tapi Ya. memang kepercayaan yang mereka Jadi memang harus praktekkan. benar-benar mengerti apabila ingin menggunakan busana adat Iya. gitu ya. Nah, untuk tantangannya nih Bang Iil sebagai owner lah ya. Iya, iya, iya. Owner atau pemilik dari Warsada Galeri, tantangannya selama ini apa saja dalam usaha penyewaan baju adat Nusantara ini? Tantangannya itu adalah untuk konservasi ya, untuk perawatan itu kita harus terus menerus menemukan eh, teknik perawatan yang tepat, karena tidak semuanya pakaian adat itu bisa diperlakukan seperti pakaian biasa. Ya. Jadi kadang unsur-unsur zat kimia yang terdapat pada deterjen atau apa itu kadang membantu, kadang juga merusak. Nah, jadi memang harus hati-hati. Harus hati-hati dan menemukan apa yang tepat untuk jenis ini, apa yang tepat untuk jenis yang ini Nah, lagi. apakah setelah misalnya kita disewakan nih, masalah nggak kalau misalnya kita memang pengen ya udahlah kita bersihin aja sendiri di rumah, atau ya udah balikin aja gitu dalam keadaan setelah dipakai gitu. Baiknya seperti apa nih Bang Kami Iil? tidak mengizinkan untuk penyewa itu membersihkan sendiri, Ah, tetap harus ya. dikembalikan karena macam tenunan, ada tenun itu dari yang misalnya tenun ya, ada yang menggunakan pewarnaan alami, ada menggunakan pewarnaan kimia. Ya. Nah, jadi itu tuh kalau beda tuh, beda penanganannya Ya. beda. Kalau yang menggunakan pewarnaan alami itu biasanya kita menggunakan rendam dengan lerak gitu, biasanya lerak. Ada bahan-bahan tertentu Ada bahan ya. tertentu sehingga dia tidak karena kalau alami ini kan warnanya lebih soft, lebih apa ya, lebih pudar ya. Ya, sensitif. Nah, jadi warnanya tidak seterang yang menggunakan bahan kimia Ya. pewarnaannya, sehingga kalau kita pakai deterjen itu lah makin Makin pudar, makin pudar, apalagi teknik penjemurannya langsung dengan matahari langsung itu, wah itu jadi sayang itu, dia lebih cepat rapuk sehingga ketahanannya paling 5 sampai 10 tahun. Padahal kita tahunya tenunan ini kan ratusan tahun pun dia tetap bisa kuat ketika memang perawatannya tepat. Tepat begitu. Nah, untuk biaya, sekarang kita masuk ke biaya ya. Bang Iil, untuk biaya penyewaan kan pastinya ada range-nya nih, kisarannya berapa nih, entah untuk anak-anak sama dewasa? Ya. Kalau kita membagi kelas. Jadi kalau untuk pakaian-pakaian yang digunakan untuk kebutuhan tari dan apa itu 80.000 per piece-nya. Oke. 80.000. Kalau untuk bujang darah itu karena 350 sampai 400. Itu kisaran harganya Kisaran ya. harganya, dan kita pukul rata, walaupun ada yang memang biasanya penyewaannya kalau di luar sana sekitar 1.400.000, tapi kita tetap juga 400 karena Baik. itu selain itu untuk kebutuhan manajemen di dalam sih, supaya pengklasifikasinya tuh enak gitu. Iya. Bayangkan ada misalnya 150 jenis, kalau 100 jenis itu beda-beda, itu kita susah dalam apa sih namanya, aplikasinya juga susah, dalam daya ingat. Kalau kita pakai manual pun daya ingat itu susah gitu. Terbatas. Karena satu orang harus mengingat ada sekitar 500 lebih jenis, ini kan susah. Ya, betul. Nah, gitu. Betul. Nah, untuk penyewaan sendiri itu berapa hari Bang Iil? Misalnya hari ini saya sewa nih, misalnya satu hari udah boleh balikin, atau nggak apa-apa deh seminggu? kita membuat lini masanya, jadi ketika kita mengambil hari ini itu diusahakan untuk penggunaan hari esok, dan lusa itu sudah harus kembali. Baik. Karena mungkin akan ada yang menyewa kembali, dan ketika dia kembali kan kita ada proses lagi, kita pembersihan apa dan sebagainya, sehingga lusanya lagi baru bisa itu disewa lagi. Benar sekali gitu. Dan apa sih supaya meminimalisir kehilangan tadi, karena makin lama salah satu tantangan juga itu, seringkali banyak yang ngeyel, udah ditagih-tagih juga nggak dibalik-balikin, udah gitu balikinnya marah-marah lagi. Itu adalah tantangan seorang owner menghadapi customer ya, yang agak bikin repot gitu dalam kadang penyewaan. kan banyak yang nggak sempat kembali gitu, dan tingkat prioritas kebutuhannya tuh berbeda tuh. Saat dia pengen tuh itu prioritas banget tuh. Kalau bisa sekarang ini. Pas kembali ya udah, dia prioritas yang lain ini diabaikan nih akhirnya. Benar. Padahal tinggal di lemari berbulan-bulan tuh tagih gitu. Takutnya malah itu tadi cecer, aksesoris segala macam, itu kan perintilan yang kecil-kecil yang cukup riskan untuk kita simpan sembarangan gitu. Iya, dan kita akhirnya sekarang udah jadi tegas ketika jadi kita menerapkan pengembalian, telat pengembalian itu kita denda.
Baik. Denda dengan toleransi kemanusiaan juga. Jadi walaupun secara tertulis itu dendanya 20% Iya. setiap hari. Satu hari itu dendanya 20% gitu. Tapi kadang kalau berhari-hari itu kita ya akumulasikan dengan harga damai lah biasanya. Iya, oke, kita udah sampai di terakhir nih Bang Iil ya. Sebelum kita menutup perjumpaan kita hari ini, apa yang mau Bang Iil sampaikan nih kepada pemirsa dan juga pendengar RRI Pontianak yang mungkin ada keinginan memulai usaha penyewaan baju adat Nusantara, dan juga mungkin pesan-pesan kepada siapapun lah itu yang menyaksikan kita pada kesempatan hari ini, yang tentu saja harus nih pentingnya kita menggunakan baju adat sesuai pakem-pakem yang ada begitu. Bagi teman-teman yang atau Bapak Ibu yang mau memulai, karena bagaimanapun saya lihat juga banyak ya, tetap semangat, tetap beribadah melalui jalurnya masing-masing. Karena bagi saya dengan menyewakan ini juga kita juga membantu banyak orang. Nah, terus bagi teman-teman, adik-adik yang mulai semangat menggunakan baju adat, teruskan dan jangan lupa memperkenalkan ini melalui media massa, media sosial juga kan. Karena bagaimanapun bagi saya ini salah satu identitas kita. Jadi untuk menunjukkan identitas kita harus jelas identitas mana yang kita ingin perkenalkan. Ya, jadi itu lebih selektif lagi, dan baju adat itu ketika digunakan oleh orang yang tepat dan di tempat yang tepat itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat membanggakan. Betul sekali. Baik, sekali lagi terima kasih Bang Iil sudah meluangkan waktu pada hari ini, sudah memberikan kami juga tempat untuk bisa melihat hasil-hasil karya dan juga baju-baju adat Nusantara yang tentu ada di seluruh Indonesia. Dan sekali lagi juga pesan kita bersama bahwa memang baju adat itu pastinya memiliki pakem-pakem, dan lewat baju adat lah ada banyak simbol-simbol dan berbicara begitu. Jadi tidak boleh sembarangan ya pemirsa dan juga pendengar untuk menggunakan baju adat. Kalau memang kira-kira kita tidak mengerti, boleh tanya kepada orang-orang yang mengerti. Jangan malu bertanya untuk menggunakan baju adat supaya tidak menyalahi adat yang sudah berlaku yang ada di pakaian adat itu sendiri. Baiklah, sekali lagi terima kasih Bang Iil, sukses untuk Warsada Galeri. Semoga semakin berkembang, semakin besar, dan semakin banyak lagi target-target baju adat dari Nusantara lainnya yang belum ada bisa ada. Dan kita tunggu juga foto-foto terbarunya di akun Warsada Galeri supaya semakin banyak yang melihat koleksi baju Nusantara atau baju adat Nusantara yang ada di Warsada Galeri. Baiklah pemirsa dan pendengar, saya juga Yolanda Benedikta pamit undur diri pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kupas Kulik Isu Kapuas.